Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk berbicara. Tapi sebelumnya puji syukur kedatilah Robi yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya hari ini saya bisa berbicara walaupun hanya depan laptop sendiri atas dasar tugas dari guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 1.2. Berarti saya Agus Ramdhani, CGP angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Saya bertugas di SMKN 1 Leles Cianjur, Cianjur Selatan, Bapak dan Ibu ya. Ini judulnya next kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang nilai-nilai guru penggerak. Jadi for this time kita akan mengetahui nilai-nilai apa aja yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, ini nilai-nilai yang harus bahkan wajib dimiliki oleh seorang guru penggerak. Berikutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan berpihak kepada murid. Ini dalam berpihak kepada murid, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada siswa. Siswa merdeka dalam menentukan pembelajarannya, dalam membuat karya tulis dan presentasi karya. Tugas seorang guru penggerak dalam berpihak pada siswa, contohnya dalam pembelajaran menuju mereka belajar perlu adanya arahan. Ini atau arahan itu tuntunan yang jelas. Pembelajaran merdeka belajar harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tentunya pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih bermakna, ini yang diharapkan, dan memberikan pemahaman yang berkesan dalam pengetahuan siswa sehingga dapat terukur kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Artinya seorang guru penggerak harus bisa mengetahui kodratnya anak, disesuaikan dengan kodrat zamannya, disesuaikan juga dengan kodrat alamnya. Jadi kita selalu memperhatikan apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang mereka miliki tentang potensi-potensi yang ada. Ini kita harus perhatikan, dan kita pun akan memberikan atau mengarahkan atau menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat anaknya itu sendiri, kodrat zamannya, bahkan kodrat alamnya. Itu yang dimaksud dengan berpihak pada murid. Berikutnya, mandiri. Nah, ini yang diharapkan kompetensi kedua yang harus dimiliki seorang guru penggerak adalah mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong. Mendorong siapa? Mendorong dirinya pribadi atau dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Segala perubahan yang terjadi di sekitar kita maupun pada diri kita muncul dari kita sendiri. Artinya kita udah bisa menganalisis kemampuan pribadi, baik itu minus atau plusnya, dan bagaimana kita menutupi kekurangan kita, mendorong diri kita selalu berinovasi, selalu improvisasi dalam pengetahuan, tentunya untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Tanpa adanya arahan dari orang lain, tanpa adanya dorongan dari orang lain, tapi semuanya itu tumbuh dari diri masing-masing, karena kita meyakini tanpa kita berinovasi, tujuan dari pendidikan nasional tak akan tercapai. Berikutnya,
Setelah mandiri, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah reflektif, ya. Reflektif. Yang dimaksud dengan reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri atau serta pihak lain. Artinya ini bisa merefleksikan apa yang dialami sehari-hari kita, sepanjang kita belajar, sepanjang kita mengajar, kita akan selalu merefleksikan, berevaluasi selalu apa lebihnya, apa kurangnya, baik itu pengalaman yang terjadi pada diri kita ataupun pada rekan kita dalam komunitas belajar kita. Tentunya kalaupun teman ada kesalahan, misalkan melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak baik atau tidak tepat, katakanlah seperti itu, kita jangan sampai terjerumus pada jurang yang sama. Artinya perlunya jadikanlah semua pengalaman, baik pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, jadikanlah ilmu pengetahuan buat kita, ya, yang akhirnya kita akan tumbuh menjadi seorang guru yang hampir sempurna. Tentunya kesempurnaannya milik Allah, ya rekan ya. Tadi selalu berinovasi, jadikanlah pengalaman itu sebagai sebagai ilmu, dan ilmunya itu ya kita fokuskan untuk pergerakan kita, untuk membangun komunitas belajar untuk kepentingan siswa dan siswi kita tentunya. Next, selanjutnya apa yang harus dimiliki seorang guru penggerak tuh, ini juga ada, ini sebelum lanjut secara terus-menerus memikirkan, mengevaluasi, merencanakan apa yang telah sedang. Nah, ini pun saya sepakat dengan bahasa Bartlett yang 1990 ini. Dia berkata di tahun 1990 dan hari ini kita aktualisasi pada saat ini. Artinya mereka pun selalu berinovasi, selalu beroperasi. Memang harus seperti itu ya. Lanjutnya, nilai apa yang harus kita miliki sebagai guru penggerak? Ya adalah nilai kolaboratif. Guru penggerak senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekanan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ia mampu membangun kerjasama dengan rasa hormat terhadap perbedaan. Contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh guru penggerak terkait nilai kolaboratif adalah bersama-sama guru mencari solusi permasalahan yang ditemui anak didik, baik akademik maupun non akademik. Ini karena ini berkolaborasi di sini bagi saya seorang guru SMK sangat banyak sekali, apalagi saya seorang WKS Hubin. Ini sering bekerja sama, sering bahkan mengatasi masalah-masalah yang terjadi baik akademik maupun non akademik, kasus-kasus siswa dan lain sebagainya sering kita hadapi. Dan tentunya ini harus kita bisa bekerja sama baik dengan pimpinan yang ada di sekolah, rekan yang ada di sekolah, atau rekanan yang di luar, baik itu dari militernya atau sipilnya, gitu kan, baik dari tokoh masyarakat yang mereka peduli tentang dunia pendidikan. Ini sering kita lakukan atau sering saya lakukan untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan masyarakat yang kondusif, tentunya mereka yang mendukung kepada siswa-siswa kita dan mereka siap siaga membangun lingkungan yang mendidik buat generasi ini. Selanjutnya apa yang harus kita miliki sebagai guru penggerak? Selain kolaboratif tadi, ya sebentar, kita tunggu slide-nya agak sedikit ngeyel. Next, apa? Ini inovatif. Apa yang dimaksud dengan nilai inovatif yang harus dimiliki seorang guru penggerak? Yang harus dimiliki seorang guru penggerak, nilai inovatif dari seorang guru penggerak adalah mampu senantiasa memunculkan gagasan baru, tepat guna terkait situasi tertentu atau permasalahan yang ada saat itu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga bervariasi. Betul, saya sepakat dengan ini. Jadi kita sebagai guru penggerak harus punya nilai rasa inovatif, mampu memunculkan gagasan baru, ide-ide baru yang tentunya yang tepat. Karena lain tempat, lain situasi. Lain tempat, lain kondisi. Kenapa seperti itu?
Makanya di sini kita tidak lepas dari kodrat anaknya itu sendiri, kodrat zamannya itu sendiri, kodrat alamnya itu sendiri. Yang dimaksud dengan kodrat alam, kita lihat perhatikan lingkungannya. Ini lingkungan mendidik enggak sih? Mungkin di lingkungan itu banyak premannya, lingkungan itu banyak tukang hura-huranya, tukang mabuk-mabukan lain sebagainya. Beda lagi dengan mereka yang hidup di lingkungan pondok pesantren, lingkungan sekolah, bahkan mereka hidup dalam sebuah lingkungan pendidikan, bisa dikatakan boarding school dan lain sebagainya. Itu pun masalahnya yang muncul, yakin saya pikir beda-beda. Nah, kita sebagai guru penggerak, sebagai pendidik, tentunya bukan hanya guru penggerak, punya rasa atau punya nilai inovatif tentunya. Kita selalu menganalisa yang terjadi, muncul permasalahan, bagaimana kita bisa menentukan sikap, mengambil solusi. Tentunya kembali lagi ke nilai kolaboratif, kita akan bekerja sama menyelesaikan sebuah musyawarah, baik itu akademik ataupun non akademik. Begitu rekan-rekan ya untuk inovatif. Apalagi nih masih ada? Saya pikir ini nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai guru penggerak ya. Sebagai guru penggerak itu harus selalu berinovatif, mandiri, kolaboratif, apalagi berpusat pada siswa yang lainnya. Itu pun saya rasa semuanya harus kita beli, semuanya harus kita raih, semuanya harus kita dapatkan dan tanamkan dalam jiwa kita, biar kita menjelma jadi sosok pendidik yang didambakan, sosok pendidik yang bisa mengantar, menuntun mereka sampai tujuan yang diinginkan. Ada sebuah pantun yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, bunga melati banyak yang rusak, dibeli ayah masih diikat. Menata hati membina akhlak, tugas mulia yang kau buat guru tentunya. Terima kasih. Apa yang terakhir? Terima kasih ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarli sebagai fasilitator saya yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam belajar. Tidak lupa Ibu Dewi sebagai PP saya, PP 002 yang selalu mengarahkan, membimbing, mengasih motivasi dan lain sebagainya. Terima kasih buat kedua orang yang ada fotonya di depan saya ini. Terima kasih banget telah memberikan, mengarahkan saya kepada sesuatu hal yang baru. Satu hal baru di sini tentunya ilmu baru, pengalaman baru, dan banyak yang baru lah, teman baru, cara silaturahmi baru dan lain sebagainya. Terima kasih. Terakhir, thank you so much. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kelebihannya itu datang dari Allah, kurangnya saya masih harus banyak belajar, kurangnya tentu datang dari saya pribadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.